Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan pertemuan kedua ini, sedikit akan saya bahas terkait studi kasus singkat pada pertemuan yang pertama. Kalau kita ingat situasinya, sebuah perusahaan menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis KPI, Key Performance Indicator, dan feedback 360 degrees untuk menilai serta mengembangkan karyawan. Nah, kita sudah bahas bersama apa tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi ini. Hasil dari diskusi kita, tantangan yang mungkin muncul antara lain satu, penentuan KPI yang kurang tepat. KPI bisa terlalu banyak, terlalu sulit, atau tidak relevan dengan tujuan organisasi. Kenapa? Karena target tidak realistis. Pegawai atau karyawan bisa merasa terbebani dan kehilangan motivasi. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah simpulkan dalam feedback 360 degrees, feedback dari rekan kerja, atasan, dan bawahan bisa dipengaruhi oleh faktor non kinerja seperti hubungan pribadi, situasi, kondisi di kantor, atau malah menjadi bias. Kenapa? Karena sulit memastikan bahwa semua pihak memberikan penilaian objektif dan jujur. Tidak bisa kita bayangkan apabila seorang atasan yang sudah tidak suka kepada bawahannya, mau apapun yang diperbuat, tetap saja tidak akan menjadi ataupun dinilai baik. Demikian juga sebaliknya. Bawahan yang menilai atasan karena dianggap atasannya kurang mendukung terkait dengan pekerjaannya, dia pun akan menilai negatif terhadap atasannya. Begitu juga dengan rekan kerja. Kalau hubungannya kurang harmonis, outputnya akan menjadi negatif. Ya. Kemudian yang ketiga, terjadi resistensi terhadap pegawai ataupun karyawan. Karena tidak semua pegawai karyawan itu siap dengan sistem yang transparan. Ya, itu kesimpulan kita. Bisa muncul rasa tidak nyaman, terutama jika harus memberi atau menerima feedback dari rekan kerja langsung. Terus yang keempat, keterbatasan terhadap pemahaman dari manajer. Manajer yang kurang terlatih dalam menggunakan KPI, Key Performance Indicators, dan 360 degrees feedback bisa salah menafsirkan data. Sehingga keputusan terkait dengan reward ataupun pengembangan si pegawai atau karyawan menjadi tidak adil. Ya. Kemudian beban administrasi dan teknologi ini juga menjadi salah satu kendala. Implementasi sistem KPI dan 360 degrees membutuhkan software, data yang akurat, serta proses administrasi yang terstruktur. Jika infrastruktur kurang siap, sistem bisa menjadi rumit dan tidak efektif. Nah, dapat saya tarik kesimpulan, walaupun sistem berbasis KPI dan feedback 360 degrees sangat potensial untuk meningkatkan objektivitas dan partisipasi, tantangannya terletak pada desain KPI yang tepat, kejujuran feedback, kesiapan budaya organisasi, dan kompetensi manajernya. Itu. Kalau manajernya tidak paham,
Dengan kondisi itu ya repot gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Kemudian pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang perencanaan dan kesepakatan kerja. Kesepakatan kinerja. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini untuk memahami konsep perencanaan strategis kinerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan dan sasaran kinerja. Yang ketiga, menguraikan perencanaan dan standar kinerja. Yang keempat, menganalisis proses kesepakatan kinerja antara manajer dan individu. Ini akan kita perjelas pada penjelasan ataupun slide-slide berikutnya. Kita lanjut kepada slide yang ketiga. Perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh organisasi maupun individu, sekaligus memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan terkait dengan sumber daya manusia, finansial, teknologi, metode kerja. Ada 3 kunci perencanaan kinerja. Yang pertama, selaras dengan visi dan misi organisasi. Ini jelas. Semua tujuan kinerja harus mendukung arah strategis organisasi. Kemudian, visi dan misi organisasi menjamin konsistensi antara tujuan individu, unit kerja, dan organisasi. Kemudian, kunci perencanaan kinerja yang kedua adalah memastikan sumber daya memadai. Artinya, ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi itu sesuai dengan harapan daripada organisasi tersebut, di mana dia bekerja dan di mana dia punya tanggung jawab pekerjaan. Kemudian, dukungan anggaran, teknologi, dan sarana prasarana yang memadai. Ini penting dalam kunci perencanaan kinerja pada poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, harus fokus pada peningkatan prestasi kerja dengan cara menetapkan target yang menantang namun realistis kepada setiap individu. Kemudian, mengutamakan inovasi, efisiensi, dan produktivitas. Nah, kesepakatan kinerja merupakan komitmen tertulis atau tidak tertulis antara pimpinan dan pegawai ataupun individu mengenai target, indikator, dan standar kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu. Ya. Unsur kesepakatan kinerja itu adalah satu, tujuan dan sasarannya. Yang tadi saya jelaskan di awal. Jelas, terukur, relevan, dan dapat dicapai. Kalau di lembaga pemerintahan, perjanjian kinerja itu sudah sangat jelas, ya, terukur, relevan, dan dapat dicapai oleh si pegawai itu, oleh individu. Kemudian indikator kinerjanya menentukan ukuran keberhasilan. Apa indikator kinerja itu? Bisa saja dengan KPI tadi ataupun melalui itu. Kemudian komitmen bersama. Pimpinan dan pegawai sepakat untuk melaksanakan rencana kerja sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian tujuan berikutnya adalah tanggung jawab dan akuntabilitas. Harus jelas
siapa yang bertanggung jawab atas pencapaian target, mekanisme pelaporan dan evaluasinya seperti apa. Nanti kita perjelas lagi nanti di slide-slide berikutnya ya. Jadi singkatnya, perencanaan kinerja itu menekankan pada apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Kalau kesepakatan kinerja menekankan pada komitmen bersama untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pencapaian tersebut. Ya, kita next slide berikutnya. Kita masuk kepada perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses manajerial yang digunakan organisasi untuk menentukan arah jangka panjang, menyelaraskan sumber daya dengan tujuan strategis, serta merumuskan langkah-langkah menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Sekarang kita masuk. Tujuan utama perencanaan strategis itu apa saja? Yang pertama, menentukan arah jangka panjang organisasi, yaitu dengan menetapkan visi, misi, nilai, dan tujuan besar yang ingin dicapai oleh organisasi. Kemudian, memberikan panduan yang konsisten bagi seluruh keputusan organisasi. Kemudian yang kedua, tujuan utama adalah menyelaraskan sumber daya dengan tujuan strategis dengan cara mengalokasikan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan sarana secara efektif. Kemudian, memastikan prioritas kegiatan sesuai dengan arah strategis daripada organisasi itu. Ya. Kemudian tujuan utama perencanaan strategis yang ketiga, mengantisipasi peluang, kelemahan, ancaman, dan tantangan. Ini menggunakan analisis SWOT ataupun bahasa umumnya adalah TOS. Dengan cara mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Kemudian mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal terkait keputusan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Ini harus betul-betul dipahami dan dipedomani. Kemudian, tujuan utama perencanaan strategis yang keempat adalah mengarahkan aktivitas individu dan tim. Memecah strategi besar menjadi sasaran operasional dan rencana kerja tahunan. Itu caranya. Jadi setiap individu dan tim itu sudah tahu mau berbuat apa. Karena renjanya ataupun rencana kerja tahunannya sudah jelas. Pencapaiannya juga sudah jelas. Ya. Kemudian menjamin keterkaitan antara kinerja individu, unit kerja, dan tujuan organisasi. Itu tujuannya, menjamin keterkaitan. Kalau si individu itu kinerjanya suka-suka individu, ya tidak akan terkait dengan kinerja dari unit itu sampai kepada tujuan yang terbesar, yaitu organisasi. Jadi harus tetap terkait antara individu, unit kerja, dan organisasi. Intinya, perencanaan strategis menjawab pertanyaan, kemana organisasi akan pergi dan bagaimana cara sampai ke sana dengan memanfaatkan peluang serta meminimalisir resiko. Gitu ya. Kita lanjut ke slide yang kelima. Tujuan dan sasaran kinerja. Tujuan dan sasaran kinerja adalah arah dan target yang ditetapkan untuk individu
maupun tim agar selaras dengan tujuan strategis organisasi. Penetapan tujuan ini membantu menciptakan fokus, meningkatkan tanggung jawab, serta menjadi dasar evaluasi kinerja. Apa fungsi utama tujuan dan sasaran kinerja? Yang pertama, menetapkan ekspektasi yang jelas bagi karyawan ataupun pegawai dengan cara memberikan panduan konkret mengenai apa yang harus dicapai. Itu harus jelas antara pimpinan dan bawahan. Kemudian mengurangi ambiguitas. Jangan ambigu, harus tegas gitu. Jangan abu-abu, kira-kira seperti itu. Dan meningkatkan kepastian tugas daripada individu ataupun tim. Jadi ekspektasi daripada si pegawai ataupun karyawan itu jelas dengan penetapan ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan akuntabilitas individu dan tim. Artinya setiap orang yang mengetahui peran dan tanggung jawabnya akan dapat sampai kepada tujuan dan sasaran kinerja itu. Gitu. Harus jelas dan tegas. Kemudian hasil kerjanya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan oleh si individu ataupun tim itu. Yang ketiga, menghubungkan sasaran individu dengan target organisasi dengan cara menjamin adanya keselarasan antara kinerja perorangan, unit kerja, dan tujuan strategis organisasi. Jadi tidak boleh ini terpisah, harus satu. Kemudian menumbuhkan rasa memiliki ataupun sense of belonging terhadap pencapaian organisasi. Kemudian tujuan dan sasaran kinerja yang keempat sebagai dasar evaluasi dan reward. Kinerja itu diukur berdasarkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Kan sudah ada perjanjian kinerja tadi. Sudah ditentukan dengan jelas dalam 1 tahun anggaran. Apa yang harus dikerjakan. Kemudian memberikan dasar yang adil dalam pemberian penghargaan, promosi, maupun pengembangan karier gitu. Sehingga setiap karyawan ataupun pegawai tadi termotivasi untuk mau berbuat yang terbaik. Mengeksplor dirinya dengan luar biasa, dengan totalitas untuk kepentingan organisasi. Contoh lah, kalau saya buat contoh tujuan dan sasaran kinerja ini ataupun SMART goal-nya, tujuannya lah meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan kepada publik lah ya, kepada umum. Sasarannya harus mencapai tingkat kepuasan publik minimal 90% pada akhir tahun. Dan menurunkan jumlah keluhan sebesar 20%. Ya, caranya banyak dengan survei. Itulah gunanya biar ada feedback dari publik kepada si perusahaan ataupun organisasi. Jadi kalau saya ringkes, tujuan dan sasaran kinerja bukan sekedar target, tetapi juga alat untuk menyelaraskan arah, menumbuhkan akuntabilitas, serta mendorong budaya prestasi di organisasi. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Standar kinerja.
Standar kinerja ini adalah ukuran atau tolak ukur yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran kinerja, baik pada tingkat individu, tim, maupun organisasi. Karakteristik standar kinerja itu yang pertama adalah kriteria yang jelas untuk menilai keberhasilan kerja. Harus spesifik, jelas, dan dapat dipahami oleh semua pihak itu. Kemudian mengurangi perbedaan persepsi antara atasan dan bawahan. Itu kriterianya untuk menilai keberhasilan kerja itu. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah mengacu pada indikator kinerja utama, KPI. Atau kita sering mengatakan adalah indikator kinerja utama. Nah, standarnya itu disusun berdasarkan indikator yang mencerminkan keberhasilan organisasi. Di setiap unit kerja, pada level eselon 2 itu pasti ada namanya IKU, indeks kinerja utama. Ataupun indikator kinerja utama. Nah, itu harus diturunkan ke staf pendukung di bawahnya. Menjadi indeks kinerja individu. Nah, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan strategis. Itu karakteristiknya. Jadi fokus pada hal yang benar-benar penting dan strategis. Tidak usah melebar ke kiri dan ke kanan. Fokus saja. Apa sih targetnya? Kerjakan saja. Kemudian standar kinerja yang ketiga adalah objektif, terukur, realistis, dan relevan. Artinya ini harus menggunakan data dan fakta, bukan opini subjektif oleh individu, gitu ya. Kemudian dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang ada dalam organisasi. Kemudian standar kinerja yang keempat adalah sebagai pedoman untuk penilaian kinerja. Ini menjadi acuan dalam evaluasi, umpan balik, dan pemberian reward. Kemudian menjamin adanya keadilan dan transparansi dalam sistem manajemen kinerja. Ini kalau saya singkat, kalau saya buat metrik ataupun tabel, sasaran kinerja, indikatornya seperti apa, standar kinerja seperti apa. Contoh meningkatkan kepuasan publik, gitu ya. Indikatornya itu skor survei kepuasan publiknya yang kita tentukan. Standar kinerjanya apa? Minimal 90% tingkat kepuasan pada akhir tahun. Contoh kan seperti itu. Kemudian bagaimana dengan meningkatkan efisiensi laporan keuangan contohnya? Indikatornya adalah waktu penyelesaian laporan keuangan itu. Ya, standar kinerjanya laporan selesai maksimal H+7 setiap bulan. Ditentukan. Jadi sudah ada target pencapaian yang harus diselesaikan oleh setiap individu sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian sasaran kinerja yang lainnya, contoh ini menurunkan jumlah keluhan. Indikatornya apa? Indikatornya ya jumlah keluhan daripada pelayanan kita. Jumlah keluhan daripada si publik ini. Ya standar kinerjanya apa? Ya kita harus mampu menurunkan 20% dalam 1 tahun. Jadi standar kinerja itu menjadi alat ukur utama untuk memastikan bahwa hasil kerja sesuai ekspektasi, dapat dipertanggungjawabkan,
dan mendukung pencapaian strategi organisasi. Seperti itu ya. Oke, next. Kesepakatan kinerja. Kesepakatan kinerja ini adalah komitmen formal antara pimpinan ataupun manajer dan pegawai ataupun karyawan memberi siapa? Tujuan, sasaran, indikator, serta akuntabilitas kerja dalam periode tertentu. Ya, saya ulangi, dalam periode tertentu. Nah, kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam dokumen resmi seperti kontrak kinerja atau SKP. Kalau di pegawai negeri seperti itu ya. Ataupun sasaran kinerja pegawai di instansi pemerintahan ini sering terjadi, dilaksanakan. Ya. Apa sih manfaatnya? Manfaat kesepakatan kinerja ini yang pertama adalah meningkatkan rasa memiliki. Jadi si pegawai ini, karyawan ini merasa terlibat langsung dalam pencapaian target organisasi. Itu dia. Kemudian mendorong motivasi dari si pegawai dan komitmen kerja untuk pencapaian target kinerjanya. Kemudian manfaat yang kedua, memberikan kejelasan peran. Jadi setiap individu itu mengerti dengan cara dijelaskan apa yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan siapa yang bertanggung jawab. Itu harus dijelaskan kepada si pegawai ataupun karyawan ataupun staf kita di bawah. Kemudian mengurangi potensi salah persepsi atau tumpang tindih tugas. Jadi jelas dari indikator kinerja utama itu diturunkan ke setiap pegawai ataupun karyawan apa saja yang harus dikerjakan secara teknis. Muncullah itu dalam perjanjian kinerja. Kemudian manfaat yang ketiga, memperkuat hubungan kerja berbasis kolaborasi. Ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan komunikasi dua arah antara pimpinan atau manajer dan pegawai atau karyawan. Itu tujuannya. Terus mendorong terciptanya budaya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Gitu. Kalau saya singkat manfaat ataupun kesepakatan kinerja ini, saya bagi menjadi dua komponen dan isi. Kalau dilihat dari tujuan, adalah meningkatkan kualitas layanan pelanggan ataupun publik. Kemudian sasarannya, skor kepuasan publik tadi atau pelanggan tadi di atas 90%. Terus indikatornya apa? Kalau saya singkat dari penjelasan saya di atas. Hasil survei kepuasan tahunan. Boleh nggak Pak per 6 bulan? Ya boleh. Silakan. Kemudian target waktunya 1 tahun. Boleh nggak 6 bulan Pak? Boleh. Gitu ya. Penanggung jawabnya kepala unit layanan atau tim frontline-nya, siapa yang ditunjuk di situ dalam organisasi, itu yang punya tanggung jawab ataupun penanggung jawab. Jadi kesepakatan kinerja bukan hanya dokumen administrasi, tetapi alat manajerial untuk membangun komitmen, kejelasan peran daripada individu, serta kolaborasi antara atasan dan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Ya. Next. Bagaimana dengan komponen kesepakatan kinerja? Komponen kesepakatan kinerja ini yang pertama adalah tujuan individu dan organisasi.
Hal ini menyelaraskan sasaran individu dengan tujuan strategis organisasi. Kemudian, menjamin kontribusi nyata dari setiap pegawai ataupun karyawan terhadap pencapaian visi dan misi. Kalau saya berikan contoh, meningkatkan kepuasan publik dengan memberikan layanan cepat dan ramah. Ya. Kemudian, komponen kesempatan kinerja yang kedua adalah standar kinerja yang terukur. Ini menggunakan indikator kuantitatif maupun kualitatif. Itu menggunakan KPI ataupun IQ, indikator kinerja utama. Kemudian harus bersifat smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, time bound. Contohnya, di dalam menyelesaikan laporan keuangan bulanan maksimal H+7. Tetapkan seperti itu. Tidak usah ditawar-tawar lagi. Kemudian, komponen kesepakatan kinerja yang ketiga adalah metode pemantauan dan evaluasi. Itu dengan cara menentukan ataupun mengukur pencapaian kinerja dari apa? Laporan, survei, ataupun review rutin. Kemudian menetapkan periode evaluasi, bulanankah, tribulankah, ataupun tahunan. Atau mungkin ada semester, silakan diatur. Disesuaikan dengan perjanjian kinerja di tempat ataupun di organisasi Bapak Ibu sekalian. Contohnya, review kinerja per tribulan melalui rapat evaluasi unit. Itu dipimpin oleh kepala unit kerja itu. Melihat sampai sejauh mana kinerja ataupun pencapaian kinerja dari setiap individu. Ya, ataupun unit kerja. Kemudian komponen kesepakatan kinerja yang keempat adalah rencana pengembangan dan dukungan manajemen. Hal ini terkait dengan dukungan kepelatihan terhadap pegawai ataupun individu, coaching terhadap individu, mentoring juga demikian terhadap individu, atau penyediaan sumber daya yang memadai untuk bisa mencapai kinerja yang ditentukan. Kemudian menjadi komitmen organisasi dalam membantu pegawai ataupun individu mencapai target yang sudah ditetapkan itu. Contohnya, di tempat Bapak Ibu bekerja ada customer service. Di situ tentukan pelatihan customer service dan penyediaan aplikasi pelayanan digital. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau saya singkat, jadi kalau kita lihat dari kacamata komponen, tujuannya untuk menyelaraskan individu dan organisasi. Nah, kalau dari komponen standar kinerjanya, harus apa? KPI yang jelas dan terukur. Ya. Indikator kinerja utamanya harus jelas dan terukur. Bagaimana dengan pemantauan dan evaluasi? Ditentukan dengan laporan berkala, review per tribulannya dilaksanakan dengan benar. Nah, bagaimana dengan komponen pengembangan dan dukungan? Ya tadi, dilaksanakan kepelatihan, mentoring, penyediaan sarana pendukung untuk pencapaian target kinerja tersebut. Jadi, kesepakatan kinerja yang baik harus berisi tujuan yang selaras. Standarnya terukur. Memiliki mekanisme evaluasi. Serta mendapatkan dukungan nyata dari manajemen ataupun pemimpin. Ini untuk
menciptakan win-win komitmen antara pegawai ataupun karyawan dan organisasi itu sendiri. Next, kita masuk kepada studi kasus singkat. Seperti biasa di setiap materi saya, saya akan memberikan studi kasus singkat yang saya minta nanti seluruh mahasiswa agar mendiskusikan ini. Jadi sebuah organisasi menetapkan kesepakatan kinerja berbasis Key Performance Indicator ataupun KPI antara pimpinan dan pegawai ataupun karyawan. Nah, bagaimana kesepakatan ini mempengaruhi motivasi dan akuntabilitas karyawan? Silakan dibahas oleh para mahasiswa sekalian. Silakan dibuat menjadi 2 ataupun 3 kelompok. Nah, kalau saya sedikit buka, analisis diskusinya itu gimana sih dampak terhadap motivasi karyawan tadi? Kemudian, apakah dia positif? Seperti apa positifnya penggunaan KPI ini? Kalau dia negatif, kenapa dia negatif? Coba digali. Kemudian, bagaimana dampak terhadap akuntabilitas karyawan? KPI ini dari sisi positifnya apa? Silakan digali, didiskusikan. Kemudian, dari sisi potensi negatif seperti apa terhadap pegawai ataupun individu? Ini silakan Bapak Ibu didiskusikan. Kemudian saya lanjut dulu ke slide yang terakhir. Di sini juga ada 2 setiap di akhir perkuliahan saya memberikan 2 pertanyaan. Yang ini pun bisa didiskusikan ataupun dikerja kelompokkan oleh para mahasiswa. Silakan ketua kelas nanti diatur untuk berapa kelompok. Yang pertama, apa perbedaan perencanaan strategis dan perencanaan kinerja? Ini harus mampu dijawab karena ini materi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, mengapa kesepakatan kinerja penting dalam organisasi? Silakan ya Bapak Ibu, kita berikan waktu untuk berdiskusi, kemudian kita akan membahas ini pada pertemuan kita yang ketiga. Semoga materi kuliah saya pada hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kedua ini. Apabila ada yang perlu dipertanyakan ataupun masih kurang jelas, bisa langsung japri ke nomor HP saya. Mohon maaf apabila ada ucapan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.